Pon berkata, "Tolong pinjami kekuatanmu." Bouya menjawab, "Apa kekuatanku?" Yasuda menanyakan apa yang terjadi. Pon menjelaskan fraksi Bando sudah bergerak. Makoto sedang dikepung oleh Senda dan anak buahnya dan kemungkinan Hiromi juga. Kalau tidak cepat kita semua akan kalah. Yasuda mengatakan bahwa itu bahaya dan kita harus cepat. Tetapi Bouya tidak ingin melakukannya. Bouya mengatakan, "Aku tidak memiliki alasan untuk membantu kalian, tetapi lain cerita jika itu wanita aku akan membantunya tanpa alasan." Bouya pun ingin pergi dan menarik Yasuda menggunakan tali yang diikatkan ke Yasuda. Tetapi Yasuda kesal karena Bouya tidak ingin membantu. Pon memohon agar Bouya dapat membantunya. Yasuda berlari ke arah Bouya. Dan ditendanglah Bouya oleh Yasuda. Hingga terpental dan Yasuda pun ikut terpental. Bouya marah kepada Yasuda karena ditendang olehnya. Yasuda pun marah dan mengatakan, "Kau adalah orang terburuk yang pernah aku kenal. Kau menolak orang yang mengandalkanmu, kau masih menyebut dirimu lelaki." Bouya pun terkejut dan mengatakan, "Apakah aku terlihat seperti wanita di matamu?" Yasuda menjawab, "Bukan itu yang aku maksud. Aku tidak akan memperkenalkan kakakku kepada bajingan sepertimu. Akan aku cegah meski itu hal terakhir yang bisa aku lakukan." Bouya mengatakan, "Aku hanya bercanda." Yasuda berkata, "Aku tidak ingin bicara denganmu." Bouya pun melihat ke arah Pon dengan tatapan sinis. Pon merasa takut ditatap seperti itu oleh Bouya. Bouya mengatakan akan membantunya dan Yasuda pun senang mendengarnya. Pon pun senang mendengarnya dan aku berhutang budi kepadamu. Bouya meminta mereka untuk tunggu sebentar. Bouya menghampiri seseorang dan ingin meminjam motornya tetapi pemilik motor tidak mau meminjamkannya. Ditendanglah pemilik motor tersebut oleh Bouya. Bouya pun mengatakan bahwa pemilik motor tersebut baik ingin meminjamkannya. Bouya mengatakan di mana tempatnya, dan Pon pun menjawab ada di taman ketiga di kota bagian selatan. Berangkatlah mereka dan meninggalkan Yasuda sendirian. Yasuda pun ingin ikut tetapi Yasuda tidak bisa membuka ikatan tali yang diikatkan oleh Bouya. Yasuda kesal karena tidak bisa membuka ikatan simpul itu. Bouya memacu kendaraannya agar cepat sampai. Kembali ke Hiromi yang masih dihajar oleh Bando. Hiromi terus dihajar oleh Bando tanpa henti. Bando berkata, "Kau mengertikan sekarang dasar sialan." Hiromi mencoba untuk berdiri, dan berkata, "Brengsek kau Bando." Bando berkata, "Aku tidak bisa mendengarmu." Diambillah batu dan dilemparkan ke arah Bando. Batu tersebut mengenai pipi Bando. Hiromi berkata, "Serangan mendadak atau tidak tapi dihajar banci sepertimu. Aku tidak bisa berjalan-jalan di kota besok karena malu. Apa kau dengar itu tikus busuk?" Bando semakin marah karena dilempar batu oleh Hiromi hingga mengenai pipinya. Dilayangkanlah tongkat besi untuk menghajar Hiromi. Hiromi berkata, "Orang itu sebaiknya menghajarmu sampai babak belur." Mereka pun sampai di toilet tempat Makoto dihajar. Pon melihat ke dalam toilet tetapi keadaan toilet sudah sepi. Mereka berdua mencoba mencari di dalam toilet. Bouya berkata, "Mungkin saja ada di toilet wanita." Pon menjawab, "Ini bukan waktunya bercanda." Muncullah Senda dari salah satu toilet. Senda berkata, "Jadi kau benar-benar kembali mencarinya." Ditendanglah Makoto ke arah Pon oleh Senda. Pon mencoba membangunkan Makoto. Pon marah karena melihat keadaan Makoto yang babak belur. Senda berkata, "Aku tidak membuang kemungkinan bahwa kau akan datang, tetapi melihat kau kembali, kau benar-benar idiot." Pon ingin maju dan menghajar Senda tetapi dihentikan oleh Bouya. Bouya berkata, "Aku akan melumat si penjilat kamar mandi itu." "Kau yang waktu itu, apa kau ingin mati juga?" "Aku ini super kuat." Senda melarikan diri keluar toilet.
Bouya pun mengejar Senda. Bouya berkata, "Kau bisa lari semaumu." Bouya terkejut melihat Senda dan anak buahnya. Bouya pun masuk kembali ke dalam toilet. Bouya berkata, "Mereka semakin banyak, kenapa kau tidak mengatakannya?" Pon mengatakan akan membantunya. "Bodoh, siapa yang meminta bantuanmu? Kau bawa dia ke rumah sakit." Bouya berkata, "Bawalah motorku." Pon menjawab, "Itu bukan motormu." "Aku hanya sedikit terkejut, sudah serahkan semuanya kepadaku." Mereka masih menunggu di luar sampai Bouya muncul kembali. "Maaf sudah membuat kalian menunggu penjilat kamar mandi. Jangan menahan diri, keluarkan semuanya dan hadapi aku." Mereka semua maju ingin menghajar Bouya dengan kekuatan penuh. Bouya melakukan lompatan ke atas toilet. Lompatan yang membuatnya langsung ada di atap toilet. Mereka tidak bisa mengejar Bouya karena berada di atap toilet. Mereka berpikir Bouya ingin melarikan diri. Mereka pun mengejar Bouya ke arah belakang, tetapi mereka salah dan Bouya melompat turun. Begitu turun, Bouya langsung berlari ke arah Senda. Anak buah Senda terkejut melihatnya. Senda pun terkejut melihatnya. Bouya berlari dengan cepat ke arah Senda untuk menghajarnya. Senda bersiap untuk menghadapi Bouya. Senda bukanlah lawan yang sepadan dan inilah yang terjadi bila melawan Bouya. Senda terpental jauh sampai ke taman. Anak buah Senda dan Pon terkejut melihatnya. Anak buah Senda terkejut dan takut melihat Bouya menghajar Senda sekali pukul hingga pingsan. Bouya memberikan tatapan tajam untuk mengintimidasi mereka. Mereka semua ketakutan. Bouya berteriak, "Akan aku bunuh kalian semua." Mereka semua lari takut dengan Bouya. Yasuda berjalan sampai kelelahan. Yasuda akhirnya sampai di taman. Yasuda melihat anak buah Senda berlari ke arahnya. Yasuda bersembunyi di tiang di sampingnya. Yasuda mengira mereka semua ingin menghajar Yasuda, tetapi mereka lari karena takut dengan ancaman Bouya. Bouya menjitak Yasuda dan mengatakan, "Sedang apa kau?" Yasuda menanyakan kenapa mereka semua lari, dan di mana Honjo-san berada. Bouya menjawab bahwa Pon sedang mengantar Makoto ke rumah sakit. Yasuda masih menanyakan apa yang terjadi, tetapi malah dijitak oleh Bouya karena terlalu banyak bicara. Hiromi tergeletak pingsan di pinggir jalan setelah dihajar oleh Bando. Tetapi apa kalian tahu siapa yang menolong Hiromi? Dialah sosok yang menjadi lawan tangguh Bouya di awal dan di akhir chapter. Anak buah Yamazaki tanpa sengaja menabrak orang tersebut dan ingin memarahinya. Saat melihat orang tersebut, mereka pun terkejut. Dialah yang bisa membuat Bouya mengeluarkan segalanya untuk melawannya, dialah Rindaman. Mereka pun ketakutan dan langsung menghindar. Dan membiarkannya lewat sambil ketakutan. Mereka terkejut melihat Rindaman membawa Hiromi. Bouya menanyakan Yasuda kenapa dia berjalan menggunakan tali yang Bouya ikatkan. Yasuda menjawab bahwa dia mengikatnya dengan simpul yang sulit. Bouya pun mempraktekkan cara membukanya. Yasuda terkejut dan Bouya menangis melihat betapa bodohnya Yasuda. Jangan lupa follow, like, dan subscribe ya. Sampai ketemu di chapter selanjutnya.